Tiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah hari yang sangat berharga bagi seluruh bangsa Indonesia karena mencerminkan semangat kebangkitan dan menumbuhkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Namun, mengapa tanggal 20 Mei yang ditetapkan menjadi tanggal untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia? Momentum berdirinya Budi Utomo, yakni pada tanggal 20 Mei, dijadikan sebagai penanda dari Hari Kebangkitan Nasional. Pada saat itu, tanggal 20 Mei 1908, di ruang kelas anatomi di Stovia School atau Edinburgh English Arston, diselenggarakanlah sebuah pertemuan. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Budi Utomo sendiri diketuai oleh R. Sutomo, sedangkan wakil ketuanya sendiri dijabat oleh M. Sulaiman. Untuk sekretaris pertama dijabat oleh Suwarno, sekretaris kedua dijabat oleh M. Gunawan Mangunkusumo, serta untuk bendahara sendiri dijabat oleh R. Angka. Di antara semua tokoh itu terdapat satu sosok yang berperan penting dan sangat menginspirasi. Tokoh tersebut yaitu Dr. Wahyudin Sudirohusodo yang juga merupakan alumni dari Stovia. Dr. Wahyudin sering pergi ke kota-kota besar di Jawa untuk mengkampanyekan gagasan dia mengenai bantuan dana bagi pelajar pribumi yang berprestasi akan tetapi tidak mampu untuk bersekolah. Pada saat itulah Dr. Wahyudin Sudirohusodo bertemu dengan pendiri Budi Utomo yang diantara lain ada Sutomo selaku ketuanya, Gunawan Mangunkusumo sekretarisnya, dan Suraji. Ketiga mahasiswa tersebut sudah lama mengagumi Dr. Wahyudin melalui majalah Retno Dunia. Ide penetapan Hari Kebangkitan Nasional Indonesia bermula setelah 2 tahun Indonesia merayakan kemerdekaan. Pada tahun 1947, Belanda melakukan agresi militer sehingga membuat gejolak sosial dan politik. Bahkan, ibu kota Indonesia juga dipindahkan ke Yogyakarta. Tak lama dari itu, muncul pihak oposisi pemerintah. Oposisi yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin diberi nama Front Demokrasi Rakyat atau FDR, yang menjadi gabungan organisasi sayap kiri. Pasokan beras juga sempat mengguncang Indonesia sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Soekarno lalu mencari simbol untuk mempersatukan bangsa Indonesia di tengah kondisi yang dihadapi pada saat itu. Soekarno mencari-cari jejak sejarah yang bisa menjelaskan mengenai asal-usul gerakan Indonesia. Nah, Budi Utomo sebagai salah satu organisasi yang bersifat kedaerahan awalnya, namun yang membedakan dengan organisasi lainnya pada saat itu adalah unsur modernitasnya, bagaimana ada mekanisme kepemilian ketua dalam sebuah organisasi. Dengan alasan-alasan yang demikian, maka diadakan penetapan Hari Kebangkitan Nasional pada 1948. Ditetapkan ketika Presiden Soekarno berpidato tentang kebangkitan nasional. Walaupun informasi mengenai pidato tersebut tidak ada yang lengkap, namun inti dari pidato tersebut disimpulkan para pendengar serta media massa yang hadir pada peristiwa penting itu adalah sebagai penetapan Hari Kebangkitan Nasional. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa memilih tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai penanda dari Hari Kebangkitan Nasional yang merupakan sebuah hari yang sangat berharga bagi seluruh bangsa Indonesia. Karena mencerminkan semangat kebangkitan dan menumbuhkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Jika kita berbicara mengenai kenapa lahirnya Budi Utomo dijadikan sebuah penanda bagi kebangkitan nasional bangsa Indonesia, setidaknya terdapat 2 alasan yang cukup kuat melatar belakangi
mengapa Budi Utomo dianggap simbol bagi Hari Kebangkitan Nasional bangsa Indonesia. Pertama, Budi Utomo memiliki struktur sebagai sebuah organisasi yang benar-benar baru dan menandai suatu perbedaan yang jelas dengan masa lampau. Budi Utomo merupakan suatu benih yang melahirkan Gerakan Nasional Indonesia karena memiliki rencana kerja, cabang-cabang di berbagai daerah, memiliki anggota, laporan organisasi yang baik, dan juga menyelenggarakan sebuah kongres. Kemudian untuk alasan kedua, kelahiran Budi Utomo menjadi sebuah motivator ataupun inspirator bagi berdirinya organisasi-organisasi yang lainnya. Walaupun penetapan hari lahirnya Budi Utomo menjadi Hari Kebangkitan Nasional Indonesia lebih banyak mengandung unsur politik dibandingkan unsur akademik yang membuatnya menjadi sebuah kontroversial. Dengan adanya penetapan Hari Kebangkitan Nasional di hari lahir Budi Utomo ini, banyak menimbulkan berbagai pandangan dari para sejarawan mengenai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, bagaimana tanggapan dari para sejarawan mengenai hal tersebut? Hari lahirnya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang oleh Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional ini ternyata memiliki latar belakang historis yang cukup mengejutkan, di mana hal ini nampak dalam Kongres Budi Utomo yang diadakan di Solo pada tahun 1928, di mana menurut pandangan Mr. A.K. Prigodikdo, beliau mengatakan bahwa dalam kongres tersebut Budi Utomo tetap menolak pelaksanaan cita-cita persatuan Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam kongres tersebut Budi Utomo bersikeras untuk menjadikan organisasi tertutup bagi segenap suku bangsa yang ada di Indonesia lainnya. Di samping itu terdapat juga beberapa bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan antara Soekarno dan pemerintah Hindia Belanda. Dan berdirinya Budi Utomo ini dianggap sebagai sebuah kebijakan yang diperkasai oleh pemerintah Hindia Belanda, di mana berdirinya Budi Utomo dianggap sebagai kebijakan balance of power dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang didirikan untuk mengimbangi gerakan kebangkitan pendidikan Islam yang sebelumnya dipelopori oleh Jamiatul Khair yang didirikan pada 17 Juli tahun 1905 oleh kelompok Said atau yang disebut dengan bangsawan Arab. Kemudian menurut Pleke, seorang ahli sejarah yang mengungkapkan bahwa Budi Utomo ini digerakkan oleh para bupati yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah kolonial Belanda yang dibantu oleh kaum bangsawan Jawa dari pendapat pemerintah yang lainnya. Tentunya para bupati dan bangsawan tersebut bersikap sangat loyal terhadap pemerintahan Belanda. Mungkin pimpinan Budi Utomo dapat berpihak kepada kebangkitan nasional yang berjuang mengakhiri para penjajah. Nah, sementara organisasi ini juga sangat dekat dengan Hindia Belanda dan dapat dukungan dari mereka. Menurut George McTernan Cahin, jika melihat penentuan Harkitnas itu atas dasar pertimbangan kebangkitan kesadaran nasional yang diawali dengan adanya gerakan pendidikan dari kalangan pribumi, maka menurut George McTernan Cahin ini dalam tulisannya yang berjudul Nationalism and Revolution in Indonesia itu, tentu bukanlah Budi Utomo yang layak menjadi pelopornya, melainkan menurutnya R.A. Kartini lah yang bergerak jauh lebih awal dibanding dari Budi Utomo. Perjuangannya pun tidak hanya untuk kaum wanita dan para bangsawan semata, di mana R.A. Kartini juga memperjuangkan Ahmad Riyai dan juga Agus Salim agar dapat kesempatan studi di Belanda, meskipun keduanya berasal dari suku non-Jawa. Pandangan lainnya datang dari seorang penulis dan juga tokoh, yaitu Kiai Haji Firdaus A.N.
yaitu dia merupakan seorang tokoh mantan ketua Majelis Syuro Syarikat Islam. Pandangannya menyatakan bahwa Budi Utomo adalah organisasi lokal etnis yang sempit di mana mereka hanyalah orang-orang Jawa dan Madura elit yang boleh menjadi anggotanya. Jadi dari pemaparan tersebut menyatakan bahwa Budi Utomo ini hanya mewakili kepentingan dan juga fokus pembahasan yang dibawa oleh etnis tertentu dan dari golongan tertentu pula. Kemudian dilanjutkan pandangan lainnya, selain itu di dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Budi Utomo sendiri, mereka banyak menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia, dan tidak pernah sekalipun dalam perkumpulan mereka membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Mereka hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf kehidupan orang-orang Jawa dan Madura, serta memperbaiki nasib golongannya tersendiri. Tadi sudah disinggung di awal bahwa Budi Utomo ini hanya membawa permasalahan yang memang dirasakan oleh masyarakat Jawa dan Madura plus ditambah dengan kepentingan-kepentingan golongan elit yang berasal pula dari Jawa dan Madura. Sehingga tokoh Firdaus Ain ini menganggap bahwa Budi Utomo ini hanya membawa kepentingan segelintir masyarakat pribumi pada saat itu saja, seperti itu. Kemudian pandangan lainnya dari Kiai Haji Firdaus Ain juga menyatakan bahwa Budi Utomo tidaklah memiliki andil sedikit pun untuk perjuangan kemerdekaan karena pegawai mereka sendiri digaji oleh pemerintah Belanda untuk mempertahankan penjajahan yang dilakukan tuannya terhadap Indonesia. Dan juga Budi Utomo tidak pula turut serta untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan karena telah lebih dulu bubar pada tahun 1935. Jadi sudut pandang yang digunakan oleh Kiai Haji Firdaus Ain ini pertama dari peranan dari organisasi ini. Mengapa? Karena organisasi ini bubar sebelum bahkan jauh dari masa-masa pergerakan nasional menuju kemerdekaan, yaitu pada 1945, dan telah bubar 10 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, sehingga dianggap tidak terlalu memiliki andil yang besar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia pula. Selain itu pula ditinjau dari unsur pekerja dan sebagainya, mereka tetap digaji oleh pemerintah kolonial Belanda yang memang dalam hal ini adalah pihak yang dilawan harusnya jika memang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Jadi dari pandangan-pandangan tersebut bisa disimpulkan bahwa Kiai Haji Firdaus Ain ini tidak sependapat, tidak sesuara bahwa Budi Utomo ini dapat dikatakan memperjuangkan atau sebagai awal dari perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaannya. Karena dengan statementnya terakhir yang di akhir tadi, yaitu dan juga Budi Utomo tidak pula turut serta untuk mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan karena telah lebih dulu bubar. Jadi yang ditekankan oleh tokoh tersebut adalah kebubaran dari Budi Utomo ini yang jelas artinya peranannya tidak begitu signifikan lagi bagi masyarakat Indonesia karena telah bubar organisasinya, seperti itu. Itu mungkin dari pandangan Kiai Haji Firdaus Ain. Sekian, terima kasih. Menurut Aspirawan Adam, seorang sejarawan dari LIPI, menilai bahwa penetapan tanggal lahirnya Budi Utomo yang kemudian dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia sangatlah tidak layak. Hal ini dikarenakan Budi Utomo tidak bisa disebut sebagai pelopor dari Kebangkitan Nasional Indonesia. Menurutnya, Budi Utomo ini lebih bersifat kedaerahan yang sempit, yakni hanya Jawa dan Madura saja. Dalam pandangan Robert Van Niels, beliau mengatakan bahwasannya sangat keliru jika menjadikan hari lahirnya Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan bahwasannya organisasi Budi Utomo ini hanya memajukan kepentingan kelompoknya semata. Sedangkan untuk kesadaran kebangkitan nasional Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dulu, di mana hal ini muncul melalui organisasi-organisasi yang lebih awal berdiri dibanding Budi Utomo.
Orang-orang Budi Utomo pun dicirikan dengan cara berpikir barat. Dan bagi dunia luar, saat itu organisasi Budi Utomo lebih menunjukkan adanya wajah barat. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei merupakan hari di mana organisasi Budi Utomo lahir. Ide penetapan Hari Kebangkitan Nasional bermula setelah 2 tahun Indonesia merayakan kemerdekaan. Karena sejarah sejatinya bersifat subjektif, penetapan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei ini dirasa kurang tepat bagi sebagian besar sejarawan. Karena kurang mempresentasikan secara luas arti dari kebangkitan bangsa bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pula, penetapan ini didorong oleh kegentingan bangsa yang diterpa banyak dinamika sosial politik yang dapat memicu instabilitas bangsa. Lalu, mengapa bukan hari pembentukan SI ataupun IP yang dijadikan sebagai tolak ukur pergerakan bangsa? Terdapat kemungkinan penetapan itu dilihat dari tahun dibentuknya organisasi pergerakan dan organisasi apa yang memulai terlebih dahulu untuk menghimpun masyarakat. Sehingga dari rangkaian penjabaran tersebut dapat disimpulkan bagaimana dan mengapa 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional.